Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Ikram, pendamping lokal desa Boli, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama dengan Bapak Sekretaris Desa Boli, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada bincang-bincang kami kali ini akan membahas seputar kemiskinan ekstrim dan intervensi yang akan dapat mencegah munculnya kemiskinan ekstrim di desa. Di samping saya telah hadir Bapak Sekretaris Desa Boli. Kebetulan beliau yang kami jadikan sebagai narasumber pada bincang-bincang kali ini karena di Desa Boli berhubung kepala desa di sini adalah pelaksana tugas, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Desa Boli definitif berpulang ke rahmatullah. Jadi dijabat sebagai pelaksana tugas untuk Kepala Desa Boli. Makanya yang kami jadikan narasumber pada kali ini adalah Bapak Sekretaris Desa Boli yang kami anggap berpotensi menelurkan kebijakan-kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Boli ini. Jadi baik, Bapak Sekretaris Desa Boli, jadi berdasarkan hasil pendataan SDGs yang pemerintah desa lakukan bekerjasama dengan kami pendamping desa beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun silam, bahwa dalam data SDGs tahun 2021 di Desa Boli ini masih terdapat penduduk miskin, masih terdapat juga bayi atau balita, baduta yang terkena stunting dan anak-anak putus sekolah. Menurut data ini, bagaimana tanggapannya Pak Sekdes? Ya, terima kasih. Ya, betul bahwa memang di Desa Boli ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang masih ada beberapa kepala rumah tangga yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin, dan juga terkait masalah stunting juga memang kami menyadari bahwa masih banyak warga kami yang terkena yang namanya stunting. Ya, masih ada, itu kurang lebih kalau tidak salah itu ada 7 anak yang terkena stunting, dan tentu ini aja menjadi perhatian kami selaku pemerintah desa ke depan, khususnya dalam hal menangani persoalan stunting ini. Dan tentu kami akan mengupayakan bahwa Desa Boli ini akan bersih atau tidak ada lagi istilah stunting. Oke. Terus bagaimana pendapatnya Pak Sekdes terkait anak-anak yang putus sekolah yang ada di Desa Boli? Ya, terkait masalah anak putus sekolah, kami dari pemerintah Desa Boli terus berupaya juga akan terus melakukan koordinasi ke orang tua, terus memberikan bimbingan, terus memberikan pemahaman, khususnya orang-orang tua dari anak-anak putus sekolah ini, supaya tidak tertularkan ke adik-adiknya atau apanya. Dan tentu yang kita anggap hari ini, yang kita data hari ini putus sekolah, ya, tentu kita akan mengupayakan supaya ini bisa ada kebijakan-kebijakan supaya ini bisa melanjutkan jika memang usia dari anak ini memungkinkan untuk kembali bersekolah. Ya. Baik, terima kasih atas pandangan dari Bapak Sekretaris Desa terkait data yang ada di Desa Boli, khususnya data kemiskinan, data stunting, dan data anak yang putus sekolah. Jadi merunut pada data tersebut Pak Sekdes, pertama BLT Desa Boli itu berjumlah sekitar 20 atau 21 penerima ya Pak Sekdes. Kemudian di tahun kedua turun menjadi 6 penerima. Jadi kami anggap bahwa di Desa Boli ini sudah cukup berhasil menangani yang namanya tingkat kemiskinan yang ada di desa. Dan insya Allah mungkin di tahun berikutnya, sesuai dengan perencanaan yang telah kami susun beberapa bulan yang lalu, BLT bisa saja berpotensi tidak ada penerima untuk Desa Boli, karena kami anggap di Desa Boli itu yang namanya kemiskinan ekstrim itu nihil.
Kalau kemiskinan non ekstrim mungkin masih ada, cuma tidak seberapa. Tapi itu nanti kami bersama pemerintah desa menyusun terkait langkah-langkah strategis untuk mengatasi munculnya kemiskinan ekstrim yang ada di Boli. Jadi baik Pak Sekdes, pertanyaan saya selanjutnya, karena berhubung di Boli memang belum muncul yang namanya kemiskinan ekstrim, kira-kira intervensi apa nanti yang akan Pak Sekdes lakukan bersama pemerintah desa, karena Bapak tercover dalam pemerintah desa, untuk mencegah yang namanya munculnya kemiskinan ekstrim yang di desa Boli ini? Ya baik, sebelumnya sebelum saya jauh menanggapi pertanyaan tadi, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beserta dengan dalam hal ini juga Menteri Desa, Ya. karena telah membuat sebuah kebijakan terkait masalah bantuan langsung tunai Ya. yang bersumber dari dana desa. Dan kami kenapa kami mengapresiasi, karena memang betul-betul kita merasakan, masyarakat bisa merasakan dan berdampak terhadap dan bisa menekan yang namanya kemiskinan. Oke. Jadi saya potong sebentar Pak Sekdes. Jadi menurut Pak Sekdes, apakah kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa untuk memberikan atau memasukkan alokasi BLTDD dalam prioritas penanganan kemiskinan di desa, apakah menurut Pak Sekdes itu efektif atau tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sangat efektif. Ya. Seperti khususnya pada tahun 2019, seperti yang kita tahu bersama bahwa kita dilanda, bangsa ini, negara ini dilanda dan bahkan seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi ini, Ya. COVID-19. Dan seperti kita di Boli ini betul-betul pada masa itu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ruang gerak masyarakat, pergerakan masyarakat dalam hal roda perekonomian masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat memang sangat dirasakan dampaknya yang begitu signifikan di masyarakat, Ya. sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dan untung baiknya ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait masalah BLT ini bisa kita tutupi, bisa kita berikan kepada masyarakat yang terdampak hal ini. Dan juga bukan cuma di Boli, skala nasional dalam hal ini seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS, bahwa melalui data year on year Ya. pada Maret 2019 itu sampai Maret 2020 itu karena adanya BLT ini, mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan itu sampai 0,03%. Untuk di desa Boli sendiri Pak Sekdes, bagaimana langkah-langkah yang pemerintah desa Boli ambil untuk mengatasi yang namanya pengangguran ini? Ini terakhir saja Pak Sekdes, simpel karena kita dibatasi oleh waktu. Betul. Jadi saya rasa mungkin jawabannya bisa simple, jelas dan padat. Jadi silakan Pak Sekdes. Terima kasih. Intinya tentu yang pertama langkah pertama yang kami ambil adalah kita melihat dulu SDM-nya itu sendiri dan apa skill dari masyarakat ini kebanyakan yang mengalami pengangguran ini. Kalau kita di desa ini, desa Boli, tentu kami yang pertama, kalau kita berbicara tentang lapangan pekerjaan, memang kita lebih prioritas ke bagaimana ada regenerasi petani. Ya. Ya, regenerasi petani, karena memang kalau kita mengajukan ke BUMN, kita berharap ke BUMN dan lain sebagainya, tentu skill masyarakat kami juga memang tidak mumpuni ke situ. Sehingga kami solusinya ke depan adalah bagaimana kita membuat sebuah kebijakan terkait perluasan lahan, Ya. supaya masyarakat yang hari ini yang kita anggap menganggur bisa terjun di dunia pertanian. Ya. Itu. Jadi kesimpulannya bahwa pengangguran yang ada di desa, masyarakat yang
dengan status pengangguran bisa dialihkan kepada profesi petani agar bisa memanfaatkan lahan yang tersedia, bisa juga menjaga lumbung pangan, kesediaan lumbung pangan yang ada di desa, khususnya di Desa Boli. Baik pemirsa sekalian, sahabat desa sekalian, itulah tadi bincang-bincang dengan Bapak Sekretaris Desa Boli, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, terkait pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Pak Sekdes, terima kasih banyak atas waktunya, kami sangat mengapresiasi itu. Setelah berakhirnya tadi bincang-bincang, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.